Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah, sebuah surat yang meresap dalam kehidupan umat muslim, terbukti menjadi pilar penting dalam setiap ibadah salat. Ayat-ayatnya yang 7, yang berkali-kali diulang dalam setiap rakaat salat, menjadikannya syarat sah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Namun, masih banyak yang belum menggali lebih dalam akan keajaiban, manfaat, dan keutamaan yang tersimpan dalam bacaan yang mulia ini. Berikut adalah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. 1. Surat yang paling agung. Membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah akan membawa pahala yang besar di sisi Allah. 2. Surat terbaik dalam Al-Quran. Ibnu Jabir menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah berada di dekat sumber air. Saat aku memberi salam beliau tidak menjawab. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah dan aku memasuki masjid dengan perasaan sedih. Tatkala seseorang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, kemudian meniupkan dalam air suci di dalam gelas dan meminumnya, akan membawanya kepada ilmu dan hikmah yang luar biasa. 3. Membentuk hati yang bersih dari pikiran negatif. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap harinya dapat menjadi penjaga pikiran dan hati dari intrusi pikiran negatif. Kebersihan hati yang terjaga akan menjauhkannya dari segala hal yang membawa keburukan. Dalam satu riwayat hadis, terungkap bahwa Rasulullah, dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah dalam proses penyembuhan itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, salah satu manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali adalah mendapatkan kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati, dan pikiran. 4. Perlindungan dan pencapaian hajat. Jika memiliki hajat atau tujuan yang belum tercapai, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara salat sunnah subuh dan salat fardu subuh selama 40 hari, dengan konsistensi yang tidak kurang dan tidak lebih, dapat menjadi sarana untuk mendapatkan perlindungan dan mencapai segala hajat. Setelah menjalani 40 hari, berdoalah kepada Allah agar segala hajat dikabulkan olehnya. 6. Meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara salat sunat subuh dan salat fardu dengan istiqomah akan membawa derajat seseorang menjadi lebih tinggi. Allah akan mengabulkan permohonannya, meluaskan rezeki jika ia miskin, dan memberikan kemampuan untuk melunasi hutang jika ia berhutang. 7. Meluaskan rezeki dan memberikan keberkahan. Menerapkan amalan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai salat 5 waktu akan mendatangkan kelapangan rezeki dari Allah. Ini tidak hanya menguatkan akhlaknya, melainkan juga mempermudah segala urusan dan menghapuskan kesusahan yang mungkin dihadapinya. 8. Mewujudkan impian. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah salat subuh menjadi kunci bagi Allah untuk mengabulkan hajat dan impian seseorang. Setelah melaksanakan amalan ini, berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, permudahkan segala urusanku di dunia dan akhirat. Semoga segala permintaan dan impianku dikabulkan. 9. Pembuka pintu rezeki. Jika surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 41 kali di sepertiga malam akhir, Allah akan membukakan pintu rezeki dan mempermudah segala urusan. Amalan ini menjadi kunci untuk mendapatkan kelimpahan rezeki dari sumber yang tak terduga. 10. Dikabulkan hajat yang baik. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari akan membuka jalan bagi Allah untuk mengabulkan hajat-hajat baik yang diinginkan. Konsistensi dalam amalan ini memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan, yang menjadikan setiap doa dan keinginan didengar dan dikabulkan. Dalam kitab Qodasalohu Sirohu, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menyarankan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah salat maghrib dan sunnahnya, diikuti dengan doa permohonan hajat kepada Allah. 11. Mengobati penyakit. Rasa sakit yang melanda manusia dianggap sebagai ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran hambanya. Selain berusaha secara medis, kita dapat memohon kesembuhan kepada Allah melalui keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Caranya adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan tekun, yang diyakini dapat membawa kesembuhan. Dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, kemudian ditiupkan ke air yang telah disiapkan dan diminum, serta diusapkan ke seluruh tubuh, diyakini dapat membantu mengobati penyakit mata, sakit perut, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. 12.
Menghilangkan sifat pelupa. Untuk mengatasi sifat pelupa, tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada wadah, kertas, atau kain yang berwarna putih, melambangkan kesucian. Setelah itu, hapuslah tulisan tersebut dengan air, dan minumlah airnya. Diyakini bahwa dengan melakukan amalan ini, seseorang akan terhindar dari sifat pelupa yang mengganggu. 13. Mengobati sengatan kalajengking atau sebagai penawar bisa. Apabila kita disengat oleh kalajengking, langkah pertama yang bisa diambil adalah membacakan surat Al-Fatihah. Caranya adalah mengambil sebuah wadah berisi air dan menambahkan sedikit garam. Selanjutnya, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ke dalam air tersebut, kemudian minumlah. Diyakini bahwa amalan ini akan membantu penyembuhan dengan cepat. Berdasarkan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, surat Al-Fatihah dianggap sebagai penawar bisa dan sengatan. Caranya adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah dan meniupkan ke bagian yang terkena sengatan dengan sedikit lidah. Amalan ini diharapkan dapat memberikan pertolongan yang efektif. 14. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk mengatasi sakit gigi, letakkan jari pada gigi atau bagian yang sakit, lalu bacakan surat Al-Fatihah sambil berdoa sebanyak 7 kali. Dalam doa ini, sampaikan permohonan dengan kalimat, "Ya Allah, hilangkanlah keburukan dan kekejian yang saya rasakan dengan bantuan Nabi-Mu yang jujur dan tetap setia di sisi-Mu." Jika ingin mengobati sakit gigi orang lain, formulir doa dapat disesuaikan dengan kalimat, "Ya Allah, hilangkanlah keburukan dan kekejian dari orang ini, dengan bantuan Nabi-Mu yang jujur dan tetap setia di sisi-Mu." Alternatifnya, dapat dibacakan doa, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru," yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan." 15. Menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat karena halangan awan, lakukan pada malam kedua, dan seterusnya. Jika bulan belum terlihat, seseorang dapat menyapukan tangan kanannya ke mata sambil membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali, diyakini dapat membantu menyembuhkan penyakit mata. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.